Tahun ini di Kabupaten Ngawi membuka kebutuhan, yaitu untuk tenaga teknis kependidikan dan juga teknis lainnya untuk persyaratan jenjang SD ya ijazahnya. Sementara untuk di Jawa Timur ini ijazah SMA 78, SMK 414. Tentunya di sini nanti teman-teman untuk pendaftar P3K teknis akan bisa melakukan pendaftaran mulai dari ijazah SD, SMP maupun juga SMA. Dari kualifikasi pendidikan kita yang minimalnya di sini nanti kita akan menduduki jabatan tertentu dengan tugas jabatan yang sudah diatur dalam Kepmenpan RB. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kita akan mengecek daftar jabatan P3K teknis untuk Tendik, dan teman-teman nanti bisa mengunduh ya, yaitu rincian formasi P3K administrasi di sekolah dengan syarat ijazah SD, SMP dan juga SMA. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, pada seleksi P3K tahun 2024 di sini nanti dibuka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman tenaga kependidikan untuk P3K teknis ya. Ya benar, di sini nanti mengutamakan formasi bagi Tendik atau tenaga administrasi di sekolah. Ya benar, di sini untuk tenaga administrasi sekolah ini masuk dalam usulan formasi P3K teknis tahun 2024. Dan di sini nanti keseluruhannya itu untuk Kemdikbudristek ya. Ini tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek, yang mana sampai sekarang ini terdapat 179 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi jumlah non ASN yang saat ini masih ada, teman-teman. Dan sebelumnya di sini dari Kemenpan RB ya telah menyampaikan informasi terkait tentang rencana kebijakan terkait penataan non ASN tahun 2024. Ya benar, di sini terbit peraturan Menteri Pan RB tentang pengadaan ASN tahun 2024. Nah, di sini ditambahkan ketentuan terkait jabatan pelaksana yang juga dapat diisi oleh P3K, termasuk juga teman-teman tenaga administrasi sekolah. Kemudian keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah termasuk juga di sekolah. Ya benar, di sini ditambahkan nih nomenklatur jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan minimal adalah sekolah dasar, teman-teman. Jadi nanti teman-teman honorer yang punya ijazah SD ini nanti bisa ya untuk melakukan pendaftaran, dan sekarang sudah dibuka nih untuk formasinya. Nanti kita akan cek bersama-sama di seluruh daerah ya. Kemudian keputusan Menteri Pan RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 di sini membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal adalah sekolah dasar. Kemudian Kepmenpan RB tentang mekanisme seleksi P3K, yang mana di sini diatur pengaturan prioritas bagi non ASN di instansi pemerintah. Itu terdiri dari yang pertama XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar pada database BKN, kemudian non ASN lainnya. Artinya non ASN lainnya itu adalah teman-teman yang nggak terdaftar di database BKN pun ini nanti juga insya Allah akan bisa melakukan pendaftaran karena di sini sudah diatur dalam Kepmenpan RB. Nah, ini adalah untuk contoh dari Kepmenpan RB terkait tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024, termasuk juga untuk teman-teman yang ijazahnya SD, SMP, SMA ya. Dan berikut ini merupakan jabatan ASN P3K teknis yang ada di sekolah, teman-teman. Nanti silakan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, ijazah yang dimiliki apa, kemudian nanti bisa mendaftar apa, dan juga instansinya ini membuka formasi tersebut ataukah tidak gitu ya. Jadi instansi daerah ini dapat memprioritaskan P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah pada jabatan yang terdaftar pada Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024. Nah, di sini diatur nih, yaitu ada 5 ya, yaitu untuk nomenklatur yang pertama yaitu pengadministrasi perkantoran. Jadi untuk pengadministrasi perkantoran ini nanti kualifikasi minimal ijazah yang dimiliki yaitu SLTA sederajat. Nah, untuk pengadministrasi perkantoran dengan ijazah minimal SMA ini nanti tugas jabatannya apa? Tugas jabatannya yaitu melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintah dan pelayanan publik ya, atau customer service. Seperti halnya teman-teman mungkin CS atau mungkin juga yang biasanya mengerjakan operator BOS atau mungkin juga operator Dapodik yang mungkin ijazahnya ini adalah SMA, nanti bisa ya untuk melakukan pendaftaran.
atau mungkin juga penjaga sekolah, kemudian security, ataupun juga di sini apa ya, mungkin janitor dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu penata layanan operasional. Nah, penata layanan operasional itulah di sini kualifikasi ijazah minimal adalah S1 atau strata 1 ya, atau D4 diploma 4 bidang yang relevan ya dengan tugas yang nanti diemban. Kemudian untuk tugasnya apa? Ya, tugasnya itulah melakukan kegiatan tata kelola layanan ya. Kemudian berikutnya pengelolaan layanan operasional nih, yaitu minimal adalah D3 atau diploma 3 dengan bidang yang relevan dengan tugas jabatan. Untuk tugas jabatannya apa? Yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis ya. Kemudian operator layanan operasional, inilah ijazah minimalnya itu SLTA, bisa SMA, MA, atau mungkin juga SMK. Tugas jabatannya adalah melakukan kegiatan pengoperasionalan untuk yang layanan teknis. Sedangkan untuk yang pengelola umum operasional, inilah nanti yang teman-teman ijazah SD itu bisa mendaftar ya, termasuk juga SLTP. Jadi pengelola umum operasional itulah nanti kualifikasi pendidikan minimalnya adalah SD sederajat ataupun juga SLTP sederajat. Tugas jabatannya yaitu melakukan kegiatan pengelolaan untuk layanan umum. Nah, di sini teman-teman termasuk penjaga, security dan sebagainya yang mungkin ijazahnya SD maupun SMP, nanti kemungkinan besar ini akan bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Dan setelah kita mengetahui di sini untuk kualifikasi minimal ijazahnya apa dan juga nomenklatur apa serta bidang tugas jabatannya apa, tentunya teman-teman juga harus menyesuaikan untuk di daerahnya nanti membuka formasi atau enggak. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu kita ambil di 2 Pemda ya. Nanti kita akan cek dari semuanya, teman-teman nanti bisa mengunduh juga. Ini adalah nanti filenya ada Kabupaten Aceh dan seterusnya ya. Di seluruh Indonesia ada 500-an instansi yang buka formasi untuk P3K teknis di sekolah untuk tahun ini. Misalkan ini yaitu di Kabupaten Ngawi, itu nanti di sini ada kebutuhan ya, yaitu jenjangnya SD. Jadi nanti kemungkinan besar persyaratan ijazah SD bisa mendaftar di sini. Jadi Kabupaten Ngawi itu jenjang SD itu adalah ada 190. Kemudian yang ijazah SMP nggak ada, SMA, SMK nggak ada. Jadi totalnya di Ngawi itu ada 190. Kemudian yang di instansi misalkan Provinsi Jawa Timur ya. Nah, Provinsi Jawa Timur tuh nggak buka nih untuk yang ijazah SD, SMP juga nggak buka. Di sini untuk Provinsi Jawa Timur itu kualifikasi minimal yang dipersyaratkan itu adalah ijazah SMA ya. Nah, di sini untuk formasinya ada yaitu 78 teman-teman. Kemudian untuk yang ijazah SMK itu ada 414 sehingga totalnya ada 492. Nah, coba teman-teman nanti bisa dicek untuk daerahnya kira-kira formasinya berapa. Nah, inilah untuk cara mengeceknya. Nah, di sini teman-teman silahkan buka Google ya melalui HP ataupun juga laptop. Teman-teman silahkan ketikkan kata kunci, sudah saya sediakan untuk linknya. Nanti bisa dicek di daerah masing-masing, yaitu ketikkan yaitu seperti ini, mariati.com ya websitenya. Kemudian kalian klik enter. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, teman-teman bisa pilih yaitu di tab P3K ini. Nah, P3K ini atau mungkin juga di sini sudah ada yaitu di bagian postingan terbaru ya. Download rincian kebutuhan P3K Tendik untuk mengisi jabatan ASN P3K teknis di sekolah di semua instansi. Teman-teman silahkan klik saja di sini ya. Nanti kita akan diarahkan menuju ke Google Drive-nya. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Kemudian teman-teman silahkan scroll ke bawah yaitu untuk mengunduhnya. Ini teman-teman klik di sini. Berikut rincian kebutuhan P3K Teknik untuk mengisi jabatan ASN P3K teknis di sekolah dapat diunduh pada link berikut ya. Nah, download rincian kebutuhan P3K Teknik. Kita klik di sini. Kita akan diarahkan menuju ke Google Drive. Nah, di sini silahkan teman-teman dicek untuk daerahnya masing-masing. Misalkan di Aceh, kemudian di Aceh Barat atau mungkin juga Aceh Tamiang. Di sini seluruh Indonesia ada. Jadi ada 500-an lebih ya. Jadi seluruh instansi yang ada di Indonesia. Nah, misalkan di sini saya akan mengecek yaitu untuk di daerah kabupaten. Coba di sini kita cari yang provinsi coba ya. Nah, di sini misalkan ada di Kabupaten Situbondo, kemudian Kabupaten Sleman, kemudian Solo dan lain sebagainya. Nah, coba di sini kita cek di Kabupaten Trenggalek misalkan. Nah, di sini untuk di Trenggalek itu mensyaratkan ijazahnya itu SD ya. Nah, formasinya kira-kira berapa untuk yang dibuka di tahun ini? Tentunya nanti akan ditetapkan pada penetapan Pan RB ya. Nah, di Trenggalek itu jenjang SD itu 192 teman-teman. Nah, ini. Nah, teman-teman yang punya ijazah SD di Trenggalek bisa mendaftar ya. Oke, ini untuk di Kota Madiun nih.
di Kota Madiun coba kita bisa cek. Nah di sini di Madiun itu yang dibuka ijazah apa nih? Nah di Madiun kota ini ijazah SD ini adalah 64 ya yang dibuka. Kemudian di provinsi misalkan Sulawesi, nah ini misalkan Sulawesi dia. Nah Sulawesi ini yang dibuka adalah di sini ada. Nah ini untuk ijazahnya itu adalah ada SMA, SMK jumlahnya 271. Silakan